Proyek mangkrak sudah menjadi bagian dari cerita panjang pembangunan di Indonesia. Mulai dari proyek skala kecil hingga besar, baik yang dijalankan pemerintah maupun swasta, banyak yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Akibatnya negara harus menanggung kerugian besar, belum lagi dampak buruk bagi masyarakat. Tidak jarang proyek-proyek gagal ini justru menjadi pemandangan yang menyedihkan dengan tiang pancang atau bangunan tak selesai yang menghiasi kota. Kali ini mari kita bahas 5 proyek besar di Indonesia yang akhirnya terbengkalai dan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. 1. Proyek Monorail Jakarta. Monorail Jakarta pernah digadang-gadang sebagai solusi ampuh untuk mengurai kemacetan ibu kota. Proyek ini pertama kali diumumkan pada masa Presiden Megawati pada tahun 2004. Saat itu peletakan batu pertama sudah dilakukan dengan target penyelesaian pada tahun 2006. Namun kenyataannya hingga hari ini tiang-tiang monorail itu hanya berdiri sebagai monumen kegagalan. Pada 2008, PT Jakarta Monorail selaku pengembang dilaporkan mengalami krisis pendanaan. Nilai proyek yang semula ditaksir 450 juta dolar AS atau sekitar 6,3 triliun, kini jika disesuaikan inflasi, nilainya melonjak hingga sekitar 10 triliun. Pemerintahan Presiden Prabowo kabarnya tengah mempertimbangkan untuk membongkar tiang-tiang tersebut karena selain mengganggu estetika kota, proyek ini juga dinilai sudah tidak relevan untuk diteruskan. 2. Jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius yang pernah direncanakan di Indonesia. Ide pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera ini pertama kali dicetuskan pada 1960 oleh Prof. Atmo dari ITB. Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 250 triliun. Namun hingga kini belum ada presiden yang berani mengeksekusi proyek ini. 3. Proyek Garuda Raksasa Cileungsi. Di Cileungsi, Bogor, terdapat proyek yang menunjukkan bahwa ambisi besar tanpa perencanaan matang hanya akan berujung kegagalan. Pada 1995, Presiden Soeharto memulai pembangunan proyek Garuda Raksasa menggunakan dana jam sostek yang berasal dari potongan gaji pekerja. Rencana awalnya, kawasan seluas 144 hektar akan disulap menjadi pusat hiburan mewah. Namun, proyek ini berhenti begitu saja. Nilai pastinya tidak diketahui, tapi skalanya menunjukkan bahwa anggarannya sangat besar. Politisi dari PKB Arifin Junaidi sempat meminta pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini, mengingat dana yang digunakan adalah hak pekerja. Jika dibiarkan mangkrak, bisa saja dianggap sebagai bentuk korupsi terselubung. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda proyek ini akan dilanjutkan. 4. Proyek Bandara Pasir. Pembangunan Bandara Pasir di Kalimantan Timur dimulai pada 2013 dengan anggaran fantastis sebesar 1,2 triliun. Bandara ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 213 hektar dan diharapkan bisa mendukung konektivitas wilayah. Sayangnya proyek ini tersandung kasus korupsi besar yang membuat pembangunannya berhenti. Pada 2016 sempat ada upaya untuk melanjutkan kembali pembangunan, tetapi sayangnya hanya bertahan sebentar sebelum kembali terhenti. 5. Meikarta. Meikarta sempat menjadi proyek hunian yang sangat ambisius. Dicanangkan oleh PT Lipo Karawaci pada 2010, Meikarta dirancang sebagai kota modern terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 78 triliun. Rencananya proyek ini akan berdiri di lahan seluas 500 hektar dengan 100 gedung pencakar langit, 10 rumah sakit internasional, pusat bisnis, mall, dan 150 sekolah. Slogannya yang terkenal, "Aku ingin pulang ke Meikarta," sempat viral. Namun, kenyataan berkata lain. Masalah perizinan dan benturan dengan tata ruang daerah membuat proyek ini tersandung. Kawasan Meikarta ternyata tidak masuk dalam peta tata ruang hunian yang ditetapkan pemerintah daerah. Kini Meikarta lebih mirip kota mati daripada kawasan modern yang diidamkan.
Ada beberapa alasan utama yang menyebabkan proyek-proyek besar di Indonesia gagal. Pertama adalah masalah pendanaan. Banyak proyek ambisius yang gagal karena kehabisan dana, apalagi jika terlalu bergantung pada investor swasta. Nah, itulah informasi Prabowo ogah lanjut pembangunan 5 mega proyek senilai triliunan. Ikuti terus update terbaru informasi hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi lainnya, jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.